Nah, ini dia The Flash-nya guys. Ih, gila, keren banget coy. Menurut gue ini one of the best Hot Toys figure dari semua Hot Toys yang pernah gue review. Karena kayak komplit aja gitu loh jadi Hot Toys. Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Hot Toys The Flash yang filmnya baru aja tayang, yang ceritanya bagus tapi CGI-nya ampas. Jadi kali ini kita akan menyenangkan para pecinta DC dulu, yaitu kita akan unboxing The Flash. Tapi yang ini versinya Grant Gustin guys, bukan versinya si Ezra Miller. Karena menurut gue setelah gue riset-riset, kayaknya emang lebih worth it buat beli yang versi Grant Gustin ini sih. Karena aksesorisnya kayak lebih banyak gitu loh. Ya dimana versi Grant Gustin atau versi seriesnya ini, dia itu punya aksesoris tambahan, yaitu head sculpt-nya. Sedangkan setahu gua yang Ezra Miller itu nggak punya guys. Jadi makanya gue memutuskan untuk meramaikan hype dari The Flash ini dengan membeli The Flash versi Grant Gustin atau versi seriesnya ini. Karena emang gue dulu sempat nonton juga seriesnya guys. Jadi udah tanpa berlama-lama lagi, sekarang langsung aja kita bahas mulai dari box yang kira-kira seperti ini. Boxnya color tone-nya udah The Flash banget nih. Mostly color tone-nya dibalut merah kuning gitu coy. Tampak depannya kira-kira seperti ini. Lu bisa lihat ada mukanya Grant Gustin ya, yang kayak lagi nyium gua. Dan juga ada logonya The Flash di sini. Dan juga logonya Hot Toys. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Cuma ada tulisan The Flash doang. TMS 009 1/6 scale collectible figure. Tampak atas bawahnya pun juga sama kayak gitu. Dan tampak belakangnya kira-kira seperti ini guys. Cuma ada tulisan The Flash 1/6 scale collectible figure. Dan sisanya cuma ada tulisan yang kalian juga gak bakalan baca kalau kalian beli. Beli aja kagak, apalagi baca. Jadi kira-kira seperti itu box dari The Flash 1 ini. Dan sekarang tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita unboxing The Flash ini sama-sama. Jadi sekarang langsung saja kita telanjangi box The Flash ini. Nah, gila, keren banget coy. Bahkan ya windownya ini kayak ada aksen-aksen petirnya gitu guys. Dan ada tulisan Advancement in Power. Dan samping-sampingnya ada logo The Flash gitu kayak gini. Dan kalau kita lihat tampak belakangnya ada tulisan How Theoretical Am I. Dan juga logo The Flash. Dan juga ada semacam gambaran string teori gitu guys. Jadi udah sekarang tanpa berlama-lama lagi, supaya kita langsung bisa meet and greet sama Barry Allen-nya, langsung aja kita selepetin si The Flash ini. Karena masih segel, ini masih baru ya guys ya. Dan gue bakalan munculin kunai kesayangan kita pakai kekuatan The Flash yang gue punya nih guys. Nih, gue kasih tahu sama kalian nih. Wih, itu dia kekuatan gue. Lu nggak akan bisa lihat karena itu cepet banget, secepat kilat guys. Tapi kalau masih penasaran, nih gue kasih replaynya. Gimana kekuatan Barry Allen, the fastest man alive. Jadi udah tanpa babi bu lagi, langsung aja kita selepet satu kayak gini. Dan langsung aja kita buki ya guys ya. Dan kita keluarkan The Flash-nya dari kandangnya. Alright. Kita buka dulu mika paling atasnya. Nah, ini dia The Flash-nya guys. Ih, gila, keren banget coy. Cuma ini gue agak worry jujur aja sih, karena ada material yang dari kulit sintetis kayak gini. Dan gue punya bad history sama Hot Toys yang pakai kulit sintetis. Semoga aja kali ini enggak ya. Dan selain mendapatkan The Flash yang pakai helm kayak gini guys, kita juga mendapatkan head sculpt-nya Barry Allen. Dan kira-kira seperti ini penampakannya coy. Ih, gila, ini mirip banget Grant Gustin sih. Sumpah ini cukup mirip sih bagi gue. Tapi buat kalian gimana nih guys? Menurut kalian ini mirip Grant Gustin atau enggak nih? Silahkan komen di bawah. Dan anyway, selain kita mendapatkan figur yang super ganteng ini, kita juga mendapatkan berbagai macam aksesoris lainnya kayak gini. Mulai dari spare tangannya, ada yang buat lari, dan juga tangan menggepal. Next kita dapat spare logonya The Flash kayak gini. Yang satu versi yang merah, dan satu lagi versi Tachyon Enhancer. Lalu kita juga mendapatkan helmnya The Flash versi yang jadul guys. Dapat juga lipatan topengnya The Flash yang bisa disangkutin kalau kita pasang head sculpt-nya Barry Allen. Dapat juga petir-petir kayak gini. Dan terakhir kita mendapatkan stand base-nya yang ada gambar aspalnya gitu, beserta backdrop-nya guys. Jadi itu dia semua item yang berhasil kita keluarkan dari box jahanam ini. Dan sekarang seperti biasa, apa mantranya teman-teman? Packaging adalah sahabat. Benar sekali, packaging adalah sahabat. Jadi itu dia tadi prosesi unboxing dan juga first impression dari The Flash versi series ini. Dan so far so good sih, gue bener-bener suka banget sama first impressionnya. Tapi abis ini kita kulik lagi nih guys, kira-kira apa aja detail-detail yang menarik dari The Flash 1 ini. Jadi langsung aja kita ke sesi selanjutnya untuk lihat dia dalam detail lebih dekat. Let's go! Jadi ini dia tampak lebih detail dari The Flash atau Barry Allen. Dan pertama gue akan mulai bahas dulu detail dari head sculpt Barry Allen-nya guys. Jadi kira-kira seperti ini penampakan head sculpt-nya, yang menurut gue ini cukup mirip loh. Cuma agak kerasa kosong aja sih di bagian
bagian matanya. But that's not a big deal, dia masih mirip banget sama Grant Gustin alias pemeran aslinya dari Barry Allen versi seriesnya, guys. Lu lihat aja sendiri, sculptingannya bener-bener rapi banget, mulai dari rambutnya kayak gini bahkan sampai ke mukanya, coy. Color tone-nya bagus banget, bikin kelihatan kayak kulit asli, bahkan kayak ada pori-porinya gitu. Jadi menurut gua ini head sculpt yang mantap bener sih. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kalian pasang head sculpt-nya Barry Allen kayak gini, kita harus pakein topengnya yang dikebelakangin kayak gini, guys. Biar seolah-olah dia lagi buka topengnya gitu. Jadi ya itu dia detail dari head sculpt Barry Allen ini. Sekarang kita ganti dulu ke head sculpt default-nya. Nah, kira-kira seperti ini head sculpt default-nya yang pakai topeng The Flash. Yang menurut gua cukup mirip, tapi ada tapinya nih. Menurut gua jarak antar matanya tuh kayak agak kedekatan gitu nggak sih? Jadi bikin dia kayak agak beda dari Grant Gustin gitu. Nih kalau dibandingin sama head sculpt Barry Allen, kira-kira seperti ini, guys. Tuh, iya nggak sih, kayak jarak antar matanya beda gitu. Tapi kalau kita lihat dari samping, ini bener-bener mirip Grant Gustin banget. Kemiripannya nggak diraguin lagi, ini bener-bener mirip sama Grant Gustin alias Barry Allen versi seriesnya, guys. Cuma balik lagi, kalau dari depan ini menurut gua agak off aja gitu loh. Menurut kalian gitu juga nggak sih? Coba deh komen di bawah, guys. Tapi overall ini detailnya semuanya on point. Gue suka banget di sini ada logo The Flash-nya yang warna emasnya mentereng banget dan hati-hati, guys. Karena ini beneran tajam nih, guys. Jadi hati-hati ketusuk, coy. Jujur sih gue udah berapa kali ketusuk sih. Dan gue juga suka banget panel lining di bagian topengnya ini bener-bener diukir gitu, guys. Jadi ini yang warna hitam-hitam ini beneran kayak agak mendelep ke dalam gitu loh. Jadi overall sih ini adalah head sculpt yang bagus banget dari The Flash. Cuma jarak antar matanya aja yang menurut gue agak kedeketan. Dan sekarang kita akan bahas bagian suitnya The Flash yang kira-kira seperti ini penampakannya, guys. Jujur gue suka banget sih. Karena apa? Karena yang pertama nih, guys, dia ini kaya banget secara tekstur dan juga bahan. Lu bisa lihat ini bener-bener campuran antara beberapa bahan. Ada kulit, ada juga kain. Jadi bikin dia kelihatan rame tapi nggak norak gitu loh. Dan karena emang ini bahannya beda-beda, jadi secara tekstur seperti gue bilang tadi, dia kayak beda-beda gitu loh. Jadi kaya gitu loh rasanya. Jadi rasanya megang mainan ini tuh kayak terasa asik gitu loh. Kalau kita megang ke atas sedikit ada sentuhan kulit sintetis gitu. Kalau ke bawah ada kain yang ada tekstur bintik-bintiknya gitu. Jadi enak gitu loh buat dipegang. Cuma hati-hati jangan sampai salah pegang, guys. Karena lagi-lagi dia banyak banget bahan-bahan yang tajam kayak gini nih. Ini bener-bener gue berapa kali ketusuk sama lambang petir ini nih. Karena emang lambang petir ini mengelilingi beltnya si The Flash kayak gini, guys. Jadi lo harus hati-hati sih. Dan yang kedua setelah bahan-bahannya yang gue suka adalah logo The Flash-nya ini bisa kita bongkar pasang. Jadi dia kayak kancing gitu, tinggal kita tarik aja kayak gini. Nah, dan lo bisa ganti-ganti sesuai spare yang lo dapet ini, guys. Nah, bagian pinggang ke bawahnya kira-kira seperti ini. Ini gue juga suka banget di bagian beltnya, bagian depannya. Karena kalau kalian perhatiin, ini tuh beltnya nggak bener-bener sempurna gitu loh. Kayak ada defect-defectnya gitu. Mungkin karena dilari mulu kan. Jadi lecet-lecet kayak gini tuh beltnya, guys. Dan sama kayak di bagian badannya, dia juga kaya akan tekstur seperti ini, guys. Jadi bener-bener asik banget sih ini buat dipegang-pegang kayak gitu. Dan sepatunya pun juga cakep banget kayak gini, guys. Lu bisa lihat sendiri loh. Ini walaupun bukan kulit beneran, tapi kelihatannya kayak sepatu kulit beneran, gak sih? Detail lepetannya bagus, paint jobnya kelihatan natural banget. Bahkan saking naturalnya, ini dibikin gak sempurna gitu, guys. Kayak beltnya si The Flash yang tadi kita lihat, dia juga kayak ada defect-defectnya kayak gini, coy. Jadi bener-bener bikin dia kelihatan natural kayak sepatu boot aja gitu loh. Bahkan bagian telapak kakinya pun juga sama. Mereka nggak males ya, nggak cuma bikin cat hitam doang gitu, tapi ini pun dibikin kayak nggak sempurna gitu, kayak ada defect-defect atau lecet-lecetnya gitu. Jadi ya detailnya bagus banget sih dari The Flash 1 ini. Menurut gue ini one of the best Hot Toys figure dari semua Hot Toys yang pernah gue review. Karena kayak komplit aja gitu loh jadi Hot Toys. Tapi jangan berpuas diri dulu. Sekarang kita tes dulu artikulasinya. Mulai dari kepalanya yang bisa muter full kayak gini, bisa tengleng-tengleng kayak gini, jauh bener, guys. Dan juga ngangguk-ngangguk sejauh itu karena emang pada dasarnya dia pakai magnet. Cuma nggak sembarang magnet, ini bener-bener kuat banget loh magnetnya, gila. Dan bahkan ini lehernya juga membantu banget dia buat pose-pose ke atas kayak gini ataupun ke bawah juga kayak gitu. Bahunya sendiri bisa diangkat sejauh ini. Ada butterfly joint juga di bahunya. Dia bisa ke depan dan juga ke belakang sejauh itu aja. Karena sebenarnya emang bisa muter-muter full, cuma ini kan ketahan bajunya yang ketat. Jadi ya cuma bisa sampai sini aja. Itu pun udah cukup jauh sih. Sikunya bisa ditekuk sejauh ini dan juga dilurusin lagi. Ball joint di pergelangan tangannya. Dan sekarang kita tes apakah The Flash ini juga bisa bernyanyi, bisa dikit, bergoyang, bisa lumayan ya, guys ya. Bagian perutnya ini bisa diputer-puter sedikit kayak gitu. Pinggangnya pun juga bisa kayak gini. Kakinya bisa nendang ke depan sejauh ini dan juga
pose ke belakang sejauh itu aja, guys. Dengkulnya bisa ditekuk sejauh ini dan juga lurusin lagi. Ini by the way dengkulnya keren banget loh. Kalau dia nekuk bakalan kebuka warna hitam kayak gitu, guys. Dan kalau dirapetin lagi dia bakalan nutup lagi kayak gitu. Mantep bener sih. Sepatunya ini bisa diputer-puter full kayak gitu. Tapi karena emang ini sepatu boot, jadi dia nggak bisa pivot ataupun ke depan belakang, guys. Kaku gitu aja, coy. Dan terakhir, The Flash ini bisa nyangkang sejauh ini aja. Jadi dengan segala artikulasi dan juga detailnya, The Flash ini bisa pose-pose kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Overall seperti yang gue bilang tadi, ini adalah salah satu Hot Toys terbaik yang pernah gue review sih. Karena emang lengkap banget aja gitu rasanya secara figur. Tekstur dan juga bahannya kaya banget. Head sculpt Barry Allen-nya mirip banget. Aksesorisnya juga lengkap banget kayak gini. Bahkan artikulasinya pun juga bagus banget untuk menopang dia buat di pose-pose ini. Jadi bagi gue Hot Toys The Flash 1 ini hampir nggak ada miss-nya sih. Untuk sebuah figur menurut gue ini adalah integrasi yang bagus di antara semua elemennya, guys. Tapi gimana menurut kalian nih? Sependapat nggak sama gue kalau ini adalah salah satu Hot Toys terbaik? Silahkan komen di bawah. Jadi kira-kira seperti itu detail berdekat dari The Flash versi series ini. Dan sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Let's go! Nah, dengan tinggi kurang lebih 29,5 cm, ini dia perbandingan Hot Toys The Flash kalau bisa disandingin sama Hot Toys Captain America, Hot Toys Spider-Man, Hot Toys Miles Morales, Hot Toys Iron Man, Babang Wadu, dan tentunya terakhir Woody Buntung. Dan sekarang buat yang nanya harganya berapa, ini The Flash versi series Hot Toys-nya dijual dengan harga kisaran 4 jutaan kalau di Indonesia, guys. Tapi ini emang variatif banget sih harganya. Bahkan kalau gue cek di eBay, itu top tier-nya bisa sampai 6 jutaan. Jadi gila banget sih. Mungkin efek dari film The Flash yang baru keluar juga kali ya. Dan buat gue harga segitu ini cukup worth it sih. Karena dengan semua detail, aksesoris, head sculpt, ini menurut gue cukup bagus loh. Nggak fail buat ukuran Hot Toys dari versi series. Tapi menurut kalian gimana, guys? Ratingnya dari 1 sampai 10 kira-kira berapa untuk Hot Toys The Flash 1 ini? Silahkan taruh komentar kalian di bawah. Dan juga seperti biasa buat kalian yang pengen beli, langsung aja sikat link di bawah. Jadi pada sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Mehdi Renaldi. Semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Unboxing The Flash ini sama-sama. Lama nggak kayak gitu ya. Kita juga mendapatkan berbagai macam aksesorisnya. Hahaha, here we go again, my old friend. Kita juga mendapatkan berbagai macam aksesorisnya. Kita juga mendapatkan berbagai macam aksesoris. Sumpah, aksesoris. Let's get the beat. Cintaku adalah musik.